Halo guys, selamat datang di channel Case Game. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kanal ini. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Kisah dibuka dengan seorang bocil ML yang berlari membawa lampion yang tiba-tiba terkejut saat melihat ratusan warga desa melayang tak terkendali, di mana jiwa bucinnya sedang dihisap oleh 4 cermin ajaib. Lanjut terjatuh dan pingsan dan mendadak bangkit lagi mengejar bocil ML tersebut. Tiba-tiba muncul bujang lapuk misterius menolongnya. Lanjut mengeluarkan tongkat dari telinganya yang sekonyong-konyong membabak belurukan seluruh warga kesurupan tersebut sampai terlempar dan terkapar. Ya, dialah Raja Kerasakti Sun Gokong. Lanjut berselancar di atas tubuh salah satu warga dan melemparkannya ke dalam cermin ajaib raksasa. Dan bersamaan keluar seorang janda dari cermin tersebut bernama Cincong dan bilang, "Gue pikir debt collector, ternyata lu bang monyet." Gokong bilang, "Emang apa masalah buat lo?" Cincong jawab, "Lu sangat hebat, sayangnya malah berakhir jadi budak Istana Langit dan Biksu Tong. Jadi biar lu gak kena masalah, mending lo jangan ikut campur urusan gue." Jijik mendengarnya, Gokong pun langsung membabitnya dengan tongkat saktinya, tapi berhasil dihindari. Justru Gokong lain dipelintir sampai terlempar dan terkapar, hasil lemah banget. Cincong bilang, "Jadi cuma segini skill lo, memalukan." Lanjut menyerang Gokong dengan jutaan cermin. Gokong langsung terbang menghindarinya dan menangkisnya dengan skill basic attack-nya. Lanjut melemparnya dengan tongkatnya, malah balik kena Gokong sehingga autopuyeng jatuh terkapar, asli lemah banget. Mendadak Gokong mengadu kepalanya sampai Cincong terlempar. Cincong pun membalas dengan membangkitkan para mayat hidup. Saat akan menyerang, tiba-tiba Gokong sakit kepala karena ingat angsuran becaknya yang ternyata berasal dari mantra yang dibacakan Biksu Tong dan bilang, "Lu mau menghabisi orang lagi ya?" Gokong jawab, "Mereka itu setan." Biksu Tong jawab, "Memang mereka bertampang mupeng, tapi dibandingkan tampang monyet lu dan tampang babi patgai, mereka masih lebih tampan." Gokong jawab, "Wembing, mereka ini setan." Biksu Tong bilang, "Dasar murid monyet." Lanjut membacakan mantra lagi sehingga Gokong auto sakit kepala lagi, tapi Gokong tetap melawan dan bahkan mengeluarkan tongkat sakti raksasanya yang seketika menghabisi seluruh mayat hidup di sana. Asli OP parah. Dan bilang, "Gak ada yang bisa memerintah gue karena gue adalah Raja Kerasakti Sun Gokong." Dan lagi-lagi terhenti saat akan menghabisi Cincong gara-gara mantra dari Biksu Tong. Asli Biksu Tong nyusahin banget. Cincong bilang, "Lu pikir dengan mengawal Biksu Tong ke barat mengambil kitab suci bakal membebaskan lo? Lo salah, lu gak akan pernah bebas." Bersamaan muncul Wucing dan cepat si babi dan seketika Gokong pun terbakar. Lanjut tersadar dari pingsannya, Biksu Tong bilang, "Murid monyet, apa lu udah menyadari kesalahan lu?" Gokong jawab, "Iya, ternyata salah mengikutin lo." Guru bilang, "Kenapa sih lu gak mau tobat? Lu menggunakan kekerasan tanpa membedakan yang benar dan yang salah." Gokong emosi, "Gue kayak gini kan demi menyelamatkan lo biar gak dimakan siluman. Jika cinta adalah solusi untuk segalanya, kenapa kita mesti repot-repot menyebut kitab suci?" Guru bilang, "Sebenarnya lu memiliki hati yang baik, tapi insting lu selalu ingin gelut. Untungnya lu tahu cara untuk bertobat. Mulai sekarang berhenti menggunakan cara kekerasan. Lebih percaya diri dan kurangi keraguan. Lu harus tahu, cinta dan kedamaian adalah jalan yang terbaik." Di sebuah desa terlihat seorang anak terjangkit wabah tanaman plastik yang tumbuh di tubuhnya, dan terlihat warga lainnya juga terkena wabah yang sama dan sedang berebut kue Yun Pian yang katanya bisa menyembuhkan wabah tersebut, sedang dibagikan oleh seorang dewa bernama Seng Jian. Tiba-tiba muncul 2 kapal plastik tumpul berbunyi besi terbang ke arahnya dan berhasil merobek baju kreditnya, yang ternyata berasal dari Dewa Juling yang ditugaskan langit untuk mengambil kembali senjata suci langit yang dicuri oleh Senjiang yang disalahgunakan untuk menyebarkan wabah ke seluruh warga desa dan telah menciptakan kekacauan di alam manusia sehingga Senjiang harus dihukum dan langsung terbang menyerang dengan kapal plastiknya, tapi berhasil dihindari dan hanya mengenai anak buahnya aja. Lanjut bilang, "Senjiang ini bukan dewa, dia adalah iblis pucin. Dan kalian gak boleh makan kue pemberian iblis ini." Lanjut menunjukkan wajah iblis salah satu anak buahnya Senjiang. Melihat itu seketika para warga auto memuntahkan kue yang telah mereka makan. Tiba-tiba Senjiang muncul mengeluarkan cincin ajaib yang langsung menyedot seluruh kekuatan Dewa Juling. Alhasil seketika Dewa Juling pun kehilangan seluruh kekuatannya dan kabur dari sana. Tiba-tiba Kopral Siluman melapor kalau beberapa warga gabut berhasil menyelinap ke dalam gua Suishian mencuri kue Yun Pian. Akibatnya Nona Xiaoqi keluar gua gara-gara mengejar mereka. Para siluman pun mengejar ketiga warga yang mencuri kue Yun Pian tersebut. Patkai nggak mau nolong karena mereka pria. Guru emosi, "Dasar murid babi. Lu nggak boleh milih cuma pengen nyelamatin cewek aja." Lanjut malah nyuruh Gokong yang menyelamatkan para warga tersebut, tapi dengan cara cinta kasih. Gokong pun mengadang pada siluman dan bilang, "Mari kita selesaikan dengan cinta." Malah langsung kena gampar, asli tega banget. Lanjut Gokong pun menghindari seluruh serangan para siluman yang malah mengenai teman silumannya sendiri sampai terkapar dan pingsan. Guru masih aja nyalain Gokong dan bilang, "Dasar murid monyet, kenapa lu masih aja nyakitin orang?" Tiba-tiba muncul siluman rubah bernama Xiaoqi dan bilang kalau warga tersebut udah nyuri kue Yun Pian miliknya. Warga bilang alasannya mencuri kue tersebut karena seluruh warga di desanya sedang kena wabah dan hanya kue itu yang bisa menyembuhkannya.
Xiaoqi bilang kalau kue ini masih dalam tahap uji coba dan belum bisa dimakan. Warga bilang lebih baik mencoba daripada menunggu tamat dan langsung memakannya. Alhasil malah tambah parah dan ngamuk. Biksu Tong pun pamer skill dengan membacakan mantra ke mereka dan bilang, lihat Gokong dengan cara cinta kasih berhasil kah? Malah kena tempeleng dan digebukin para warga tersebut. Nah itu Xiaoqi pun langsung membunyikan gelang kreditnya dan seketika para warga merasakan sakit kepala karena teringat utang-utang pinjolnya dan langsung memuntahkan seluruh kue yang dimakannya tersebut dan langsung kembali normal lanjut kabur dari sana. Biksu Tong memuji lihat, meskipun dia siluman rubah tapi dia bersedia membantu orang lain jauh lebih baik dari Lu Gokong yang selalu menggunakan kekerasan buat menyelesaikan masalah. Mendengar itu Xiaoqi sangat gembira karena bisa bertemu dengan idolanya sang kerasakti dan ingin minta tanda tangannya. Lanjut nanya, lu siapa? Biksu Tong jawab, gue adalah Tong Sanchong. Xiaoqi bilang, wah bagus sekali, gue dengar siapapun yang bisa memakan abang akan hidup abadi. Gokong nanya, guru boleh gue ngasih tanda tangan ke nih cewek? Biksu Tong jawab, nggak boleh karena lu udah masuk agama Buddha, lu harus fokus mengambil kitab suci, memberi tanda tangan membuktikan kalau lu belum bertobat dan sombong dengan diri lu sendiri. Gokong protes, masa ngasih tanda tangan juga salah? Gue cuma nyuri buah persik, tapi seluruh sana family monyet gue malah dihabisin. Kenapa malah gue yang harus disuruh tobat? Biksu Tong bilang, oh gitu ya? Dan saat bersiap akan membacakan mantra, Gokong langsung cute dan membujuknya. Jangan gitulah guru, kita kan sohib, ya kan? Biksu Tong nanya soal kue tersebut, tapi Xiaoqi nggak menjawab dan langsung kabur sambil membawa kue tersebut. Xiaoqi pun tiba di markas dan nanya, kue ini mengandung formalin ya? Kenapa warga bermutasi jadi jomblo setelah memakannya? Xinjiang jawab, ya maklum masih tak budi coba, wajar aja kalau ada efek samping. Xiaoqi bilang harusnya kasih tahu dulu efek sampingnya ke warga bucin, jadi mereka bisa milih untuk makan atau enggak. Xinjiang jawab, percuma aja, mereka tetap akan berebut kok. Mereka nggak akan mengorbankan nyawa mereka kecuali untuk orang yang mereka cintai. Xiaoqi bilang, tapi mengorbankan orang lain untuk menyelamatkan seseorang itu salah loh. Xinjiang bilang, lu kan udah janji nggak akan meninggalkan gua ini, kenapa lu langgar? Xiaoqi nggak jawab dan malah bilang kalau hari ini dia ketemu dengan kerasakti dan Biksu Tong. Xinjiang bilang, bagus, gue akan mengajaknya do game ke diskotik terdekat. Oh ya, Istana Langit mengirim utusannya lagi, mereka nggak akan pernah mengampuni iblis seperti kita. Xiaoqi jawab, dunia ini kan luas, apa nggak ada tempat aman bagi siluman dan iblis? Tiba-tiba nyawa Xiaoqi lepas dan seketika tumbang. Kopral siluman pun membawakan semangkuk jiwa, lanjut Xinjiang mengambil dan memasukkannya ke tubuh Xiaoqi. Kopral siluman bilang, bos, roh primordial Xiaoqi akan hilang, bahkan jika kita menggunakan jiwa seluruh penduduk desa, hanya bisa memperpanjang hidupnya untuk sebulan, lanjut pamit. Xinjiang bilang, kebetulan Biksu Tong adalah solusi gitu yang datang di waktu yang tepat. Biksu Tong pun tiba di desa dan disambut oleh para warga. Gokong pun melihat dengan kekuatan mata apinya dan mengetahui kalau seluruh warga bukan manusia lagi. 4 kali protes, kok kita nggak diberi sedekah? Gokong jawab, percuma, mereka udah kehilangan kemanusiaannya. Wakil RT bilang, Biksu Tong tolong selamatkan Pak RT kami. Udah beberapa hari dia menderita penyakit aneh dan gak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Biksu Tong bersedia membantu tapi tiba-tiba dicegah oleh Gokong dan bilang, jangan guru, aura di sini sangat aneh, mending kita pergi dari sini aja. Biksu ngeyel, mereka sakit parah masa kita abaikan, itu dosa tahu. Gokong jawab, tapi mereka bukan manusia lagi. Wakil RT bilang, Biksu, Anda sangat tampan, tapi kenapa mengangkat murid yang tampaknya monyet banget kayak gini? Wakil RT pun melarang Gokong menemani Biksu Tong mengobati Pak RT yang sakit dengan alasan nggak boleh terlalu banyak monyet asing. Terpaksa Gokong nurut. Di gua Xiaoqi membuka segel dan keluarlah gelang ajaib bernama Mao. Lanjut nanya, Mao, apa benarannya ada satu raja monyet? Mao jawab, kekuatan sesungguhnya kerasakti terkunci di dalam gelang pengunci jiwa ini. Jika lu bisa membantunya menghapus lingkaran emas di kepalanya dan bergabung dengan gue, maka dia bisa jadi raja monyet yang sesungguhnya lagi. Xiaoqi bilang, artinya kalau gue membantunya dia pasti akan sangat berterima kasih dan pasti mengajak gue dan Xinjiang tinggal di Gunung Waguo, tempat satu-satunya yang aman bagi siluman dan iblis dari kejaran para dewa. Biksu Tong pun memasuki rumah Pak RT dan melihat Pak RT yang lagi melayang-layang sambil joget TikTok dan gak terkendali. Biksu Tong bilang, wajahnya ditumbuhi tanaman plastik dan terluka. Kayaknya dia lagi masuk angin deh. Gue harus melakukan penyeimbangan elemen yin dan yang dan malah mencabut jimat penangkalnya. Asli malpraktek banget. Alhasil Pak RT pun bukannya sehat malah tambah kesurupan dan langsung membelit Biksu Tong dengan sulur plastik dari tangannya. Untungnya datang Gokong menyelamatkan Biksu Tong dan memukulnya dengan tongkat saktinya sampai terlempar dan terkapar, lanjut menghajarnya bertubi-tubi. Wakil RT malah memfitnah dan bilang ke seluruh warga kalau Biksu Tong dan kerasakti telah menghabisi Pak RT mereka. Alhasil dalam sekejap seluruh warga datang mengepungnya. Gokong bilang, gue akui acting kalian semua memang hebat. Para warga pun menyerang, tapi dengan santainya Gokong membabak belurkan seluruh warga desa dengan tongkat sakti wirelessnya. Alhasil seperti dirijan musik, Gokong pun mengendalikan tongkatnya membabati seluruh warga desa di sana sampai terkapar dan tamat. Biksu Tong pun merasa miris melihat kebrutalan Gokong tersebut dan langsung membacakan mantra yang membuat Gokong seketika sakit kepala karena teringat mantan toksiknya dan aksinya pun auto terhenti.
Gokong bilang semua warga udah jadi iblis dan mereka cuma ingin memakan lo. Biksu Tong jawab terlepas mereka siluman atau bukan, lu nggak boleh pakai cara kekerasan menundukkan mereka. Gokong jawab gue nggak ngerti cara lu menundukkan mereka. Tiba-tiba muncul wakil RT akan menyerang Biksu Tong dengan arit tumpulnya. Untung Gokong duluan menerjangnya sampai terpental dan terkapar. Bersamaan muncul Pat Kai dan Wuching di sana dan bilanglah, kau seluruh warga udah tamat aja. Pat Kai jawab, udah jelas pasti kerjaan bang monyet. Biksu Tong bilang, oke Vix, woi murid monyet, mulai sekarang lu gue usir. Gue ngambil kitab suci untuk semua orang di dunia. Jika lu terus menghabisi manusia di sepanjang jalan, apa gunanya ngambil kitab suci? Gokong jawab, kalau mereka nggak gue habisi, lu udah lama tamat, tai. Biksu Tong bilang, lu hanya punya kekuatan fisik tapi nggak punya hati. Gokong jawab, diam lu, soal ngambil kitab suci, kebenaran apalagi mencapai pencerahan sedikit pun gue nggak tertarik sama semua itu. Gue cuma pengen lu tetap hidup dan gue nggak peduli mantan toksik lu hidup atau tamat. Gue nggak mampu melindungi semua orang. Jika bukan karena demi kebebasan gue nggak bakal sudi mengawal lu ke barat. Wuching bilang, bang monyet, kok jujur banget sih? Biksu Tong bilang, oke fine, mulai sekarang kita berpisah di sini. Gue akan belajar melindungi diri gue sendiri. Mulai sekarang gue nggak akan nyusahin lu lagi. Gokong jawab, lu sendiri yang bilang ya, awas nyesel. Biksu Tong jawab, gue nggak akan pernah menyesalinya. Jadi sekarang minggat dari sini. Gokong jawab, lu buta, nggak bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Lanjut pergi. Wuching bilang, kayaknya kita udah menyalahkan bang monyet. Sekarang nggak adil deh. Biksu Tong jawab, udah biar aja dia pergi. Mulai sekarang cuma ada kita bertiga aja. Mendadak seluruh warga yang udah tamat malah bangkit lagi dan langsung mengepung mereka dan bersamaan muncul Senjiang di sana. Siluman rubah Xiaoqi pun mendatangi Gokong yang sedang duduk sendirian di bawah pohon plastik. Gokong bilang, pergi sana, tinggalin gue sendiri. Xiaoqi nanya, jangan gitulah bang, pasti abang bertengkar lagi dengan biksu beban ya. Gokong jawab, bukan urusan lo dan mulai sekarang kami nggak akan bertengkar lagi. Hanya orang bodoh yang mau ngambil kitab suci. Bukannya gue harus selalu duel dengan siluman dan iblis kayak lu. Gue juga harus mendengarkan ajaran si botak, pembicaraan si babi soal cewek, obrolan Wuching soal memasak. Dan tiap hari selalu kena mantra lingkaran emas yang menyakitkan. Emang siapa yang tahan dengan semua siksaan kayak gitu? Xiaoqi bilang, emang benar, para dewa senang melihat orang-orang menderita di alam manusia. Udahlah nggak ngebantu, malah memberi abang kesulitan dengan memberikan misi untuk menghabisi siluman kayak kita. Gokong bilang, iya benar, dulu gue nggak takut siapapun. Sekarang gue cuma monyet budak si botak itu. Emang dia siapa? Dia cuma menang mantra lingkaran emas doang. Xiaoqi bilang, gimana kalau gue bisa membantu melepaskan lingkaran emas abang? Lanjut mengeluarkan dan mengaktifkan cincin sakti Lo Jun. Malah nyedot tongkat emas Gokong menghilang ke dalamnya plus menyerap kekuatan Gokong. Untungnya segera berhasil di stop oleh Xiaoqi. Gokong emosi. Yang bener aja lu bukannya nolong malah nyusahin. Kembaliin tongkat emas gue. Xiaoqi jawab, gue juga nggak tahu caranya karena gue cuma nyolong dari Senjiang. Gokong pun menggigit ekor Xiaoqi biar dia mengembalikan tongkat saktinya. Melihat kemunculan Pat Kai sendirian, Gokong udah tahu kalau Biksu Tong udah ketangkap iblis, tapi kali ini nggak mau menolongnya. Pat Kai membela, ya wajar, bang monyet punya mata emas yang berapi-api, sedangkan guru kita cuma punya mata keranjang yang bergenit-genit. Woi bang monyet, jangan lupa, Biksu Tong yang udah melepaskan lo dari penjara Li Gunung 5 jari. Gokong jawab, oke fine, gue bantu, kayak gimana lupa iblis itu? Pat Kai bilang, dia berpakaian putih kayak perawat magang. Rambut lurus habis dicatok dan penduduk desa memanggilnya Senjiang. Xiaoqi terkejut dan membela Senjiang tapi diseret oleh Gokong untuk menemuinya. Setibanya di markas, Xiaoqi menawarkan diri untuk bicara dengan Senjiang dan sebagai jaminannya memberikan buku gambarnya ke Gokong. Gokong pun setuju. Setelah Xiaoqi pergi, Gokong pun juga pergi menyelinap karena dia nggak percaya siluman kayak Xiaoqi. Lanjut Senjiang bicara ke Biksu Tong. Biksu Tong, jika lu dimakan salah satu iblis dalam perjalanan ke barat, apa lu menyesal? Biksu Tong jawab, menyesal sih pasti, dan gue juga menyesal udah menyalahkan Gokong secara sepihak. Tapi dia sih selalu bertarung tanpa berpikir, dia benar-benar simbol dari ketidaksabaran. Wuching menambahkan, sebenarnya Bang Babi juga salah. Setiap kali guru bertengkar dengan Bang Monyet, bukannya mendamaikan, malah mengompori. Mendengar itu, Pat Kai emosi dan langsung keluar dari persembunyian dan memarahi Wuching. Gak gue sangka ya, di belakang ternyata lu malah ngejelek-jelekin gue. Alhasil mereka bertiga pun sibuk saling bertengkar dan menyalahkan satu sama lainnya sehingga mengabaikan Senjiang. Senjiang pun langsung mengadang dan menerjang Pat Kai sampai terlempar dan nyebur ke kolam. Asli lemah banget. Lanjut bilang, Bang Monyet, semenjak lu memaksa para dewa mempermalukan diri mereka sendiri, sejak itu lalu jadi idola gue. Tapi sekarang gue kecewa. Sekarang lu malah jadi budak istana langit dan Biksu Tong. Gokong jawab, hello please deh. Anggap aja gue pengantar paket dan paketnya itu Biksu Tong. Senjiang jawab, oh gitu ya, oke fine. Gimana kalau kita bagi 2 daging Biksu Tong dan bekerja sama untuk menghancurkan istana langit? Gokong jawab, emang lo mampu? Jijik mendengarnya, Senjiang pun menyerang Gokong. Duel pun pecah dan dengan gampangnya Gokong dilemparkan dan terkapar. Asli lemah banget. Bersamaan muncul Xiaoqi dan bilang, jadi benar loh abang yang nangkap Biksu Tong. Senjiang jawab, jangan ku campur. Xiaoqi bilang, kita kan udah janji gak akan buat masalah lagi. Kalau kayak gini gimana langit mau mengampuni kita? Senjiang jawab, emang lo pikir langit akan mengampuni kita jika kita melepaskan mereka? Saat itu aja gue mengkhianati langit dan dewa menggunakan guntur untuk melenyapkan gue. Untung lo datang melindungi gue. Semenjak itu roh primordial lo jadi gak stabil dan terus-terusan jatuh pingsan. Hanya dengan memakan Biksu Tong lah bisa menyelamatkan hidup lo.
Merasa ditipu, Gokong pun langsung mencekik Xiaoqi. Senjiang pun langsung melakukan cincin sakti Lao Jun dan seketika menyerap kekuatan Gokong. Mendadak Xiaoqi malah melindungi Gokong sehingga terpaksa Senjiang menstop serangannya. Xiaoqi pun langsung membawa Gokong dan Parkai kabur dari sana. Parkai bilang, "Bang monyet, ternyata lu nggak bisa ngalahin Senjiang, terus gimana dong?" Gokong jawab, "Ya gara-gara nih cewek ngambil tongkat sakti gue." Xiaoqi bilang, "Jika benar yang dikatakan Senjiang, artinya gue lah sumber dari semua masalah ini. Gue bersedia menebus kesalahannya." Tiba-tiba mau bilang hanya dengan bergabung dengan dirinya, Gokong bisa mengalahkan Senjiang dan membebaskan Biksu Tong. Lanjut mengeluarkan gelang Mau dan bilang, "Ini adalah gelang pengunci jiwa." Dan Mau lain cerita semua tentang kerasakti yang legendaris ke Xiaoqi. Mau pun cerita, jadi dulu Kaisar Gyuk sang Kaisar Langit dan Taisang Lao Jun menipu kerasakti dan menguncinya dalam tungku pembuatan pil. Mereka pun menggunakan api Lai Liu Ding untuk menghilangkan kebencian Lu, mengubahnya jadi beberapa helai rambut merah dan menyegelnya dalam gelang pengunci jiwa ini. Kemudian Senjiang mengkhianati langit, mengambil cincin emas Lao Jun dan gelang pengunci jiwa ini dari Allah harta karun dan menyembunyikan gelang itu di kolam Suisian. Saat Xiaoqi bosan, tak sengaja dia memicu saklar dan menemukan gelang ini. Hanya jika Gokong dan gue bersatu lagi, maka Gokong baru bisa jadi raja monyet sejati lagi. Gokong nanya cara penggabungan dengannya. Mau jawab, ada 6 mutiara di gelang ini yang menyegel jiwa di dalamnya. Ketika nilai kemarahan pemakainya mencapai puncaknya, maka salah satu mutiara akan pecah. Dan ketika ke-6 mutiara telah pecah, maka jiwa yang terkurung akan benar-benar bebas. Dan saat itu lalu dan gue benar-benar bisa bergabung. Mendengar itu, Parkai pun membantu membuat Gokong sangat marah dengan mengatainya. Dan seketika Gokong jadi emosi dan langsung meninju dek babi. Tapi ternyata nggak cukup untuk memecahkan mutiaranya. Gokong pun meminta bantuan Xiaoqi. Xiaoqi pun mengatainya dan kali ini berhasil membuat Gokong benar-benar marah dan memecahkan satu mutiara di gelangnya dan langsung memelintir tangan Xiaoqi. Gokong bilang cara ini lebih menyiksa dari mantra lingkaran emas. Apa ada cara lain? Mau jawab ada, yakni dengan menggunakan kapak Tianxiang yang dia gunakan untuk memotong gunung Hua hingga terbelah dua demi menyelamatkan ibunya. Disimpan di gunung Erlang, gak jauh dari sini. Bisa-bisa dipakai untuk memecahkan mutiara di gelangnya. Gokong bilang, kenapa nggak bilang dari tadi? Di jalan mau bilang kalau Senjiang menangkap Biksu Tong untuk menstabilkan roh primordial Xiaoqi, jadi nggak akan menghabisinya sampai Xiaoqi kembali. Tiba-tiba muncul begal bertopeng kerancang sampah mengadang dan bilang, "Woi, serahin pacar lu." Gokong teringat pesan Mau landip maju dan menyuruh Bang Begal memukulnya sekuat tenaga. Makin keras makin bagus. Alhasil Bang Begal pun mengajarnya sekuat tenaga bertubi-tubi sampai terlempar dan terkapar. Lanjut meninja-ninja burung Gokong berkali-kali. Asli tega banget dan berhasil memecahkan satu mutiara lagi di gelangnya. Bang Begal pun membuka topengnya yang ternyata adalah Dewa Juling. Gokong nanya, kenapa sampai ada di sini? Juling jawab, jadi gue ditugaskan datang ke sini untuk melenyapkan iblis. Tapi iblis bernama Senjiang itu menyedot seluruh kekuatan gue. Gokong bilang, pas banget gak di sini adiknya. Xiaoqi bilang, kami kan udah pergi ke pengasihan bertahun-tahun. Gak bisakah langit mengampuni kami? Dewa Juling jawab, Senjiang udah mencuri cincin emas dan ciptakan kekacauan di alam manusia. Gimana bisa dia dimaafin? Xiaoqi bersujud memohon, gue akan meminta Senjiang mengembalikan senjata ajaib ke abang. Apakah langit akan mengampuni kami? Juling jawab, gue gak janji ya. Oh ya, gue mau mencari Senjiang untuk memintanya menghubungi pamannya si Erlang Sen untuk datang menjemput gue. Gokong malah menyuruh dek babi mengikat Dewa Juling. Ternyata Senjiang melihatnya dari CCTV di air kolamnya dan menyuruh Kopral Siluman membawa jutaan pasukan siluman ke Gunung Erlang untuk memusnahkan skuad ampas Gokong. Hujan pun turun, skuad Gokong pun berteduh di sebuah rumah terbengkalai. Saat melihat patung Buddha, Xiaoqi langsung bersujud dan bilang, "Wahai Sang Buddha, tolong selamatkan semua iblis dari bahaya." Gokong bilang, "Percuma aja, Buddha gak akan melindungi iblis dan siluman." Xiaoqi jawab, "Gue percaya Buddha akan melindungi semua makhluk yang baik di dunia ini, meskipun mereka adalah iblis dan siluman." Tiba-tiba Xiaoqi merasa tangannya sangat sakit akibat dipelintir Gokong sebelumnya. Gokong pun merasa bersalah dan langsung pergi mencari tanaman herbal untuk mengobatinya. Saat memetik tanaman obat, Gokong pun seketika merasa sangat gembira karena pertama kalinya merasakan kebebasan. Mau nanya, "Bang Monyet, kenapa lu mau menemani Biksu Tong ke barat?" Gokong jawab, "Ya biar gue bisa bebas lah." Mau nanya lagi, "Setelah mendapat kitab suci, lu udah memikirkan apa yang mau dilakuin?" Mendadak Gokong malah bingung dan gak tahu mau ngapain. Tiba-tiba Xiaoqi muncul dan bilang, "Mending kita ke gunung gua aja." Gokong heran, "Lah, kok lu bisa kabur?" Xiaoqi jawab, "Ya gara-gara Bang Babi ketiduran." Gokong jawab, "Memang si babi itu gak bisa diandalkan. Terus kenapa lu gak kabur aja?" Xiaoqi jawab, "Ya karena gue udah janji bakal menebus dosa Senjiang." Gokong nanya, "Kenapa lu pengen pergi ke Gunung Wago?" Xiaoqi jawab, "Karena mau bilang kalau di sana adalah surga yang bebas dari kekhawatiran. Gue pikir kalau gue dan Senjiang bisa tinggal di sana, kami gak akan takut lagi dikejar-kejar oleh para dewa." Gokong jawab, "Langit gak akan mengampuni lo. Meskipun lu pergi ke Gunung Wago, lu hanya akan mengubahnya jadi neraka di bumi." Xiaoqi jawab, "Oh gitu ya, ya udah kami akan terus mencari. Gue percaya gue pasti akan menemukan tempat yang bebas dari rasa khawatir." Gokong nanya, "Emang ada tempat kayak gitu di dunia ini?"
Xiaoqi bilang, gimana kalau kita cari bersama-sama? Oh ya, kenapa Qianxiang memotong gunung untuk menyelamatkan ibunya? Gokong jelasin. Sansengmu awalnya adalah Dewi, karena dia memiliki anak dengan manusia yakni si Qianxiang sehingga melanggar aturan langit. Alhasil dia dihukum dikurung di bawah gunung. Wah, kemudian Qianxiang berlatih keras dan mengalahkan pamannya si Erlang untuk menyelamatkan ibunya. Xiaoqi jawab, kisah yang luar biasa, tapi sayang gue nggak tahu siapa orang tua gue, dan gue nggak punya kisah. Gokong jawab, untuk apa kisah? Cuma sebuah perjalanan penuh pengorbanan dan rasa sakit. Xiaoqi nggak sengaja menjatuhkan bukunya dan bilang, namun kalau meninggalkan sebuah cerita, artinya hidup lu nggak sia-sia, sama kayak Bang Monyet, Biksu Tong, Bang Babi, dan Bang Wuci yang ada dalam cerita ini. Perjalanan lu begitu berat, dan diam-diam Gokong menandatangani buku Xiaoqi dan membuatnya jadi kisah yang luar biasa. Gue memang nggak punya kisah yang luar biasa, tapi gue akan berusaha keras menjadi orang yang bahagia, bebas, dan normal. Gokong pun mengembalikan buku Xiaoqi dan mengunyah tanaman. Xiaoqi curiga dan saat mengeceknya bilang, lah ini kan rumput kewanitaan dan kontradiktif. Alhasil Gokong malah jadi lemah gemulai. Dan saat kembali ternyata Parkei dan Juling udah dikepung oleh pasukan siluman. Gokong malah bertingkah kayak wanita. Terlalu jijik melihatnya, siluman pun langsung membogemnya sampai terlempar dan terkapar. Asli jijik banget. Anjir, Gokong pun digebuki oleh kobra siluman, sedangkan Xiaoqi melawan seluruh siluman dengan pedang tumpulnya. Sayangnya berhasil tertangkap dan dijerat oleh para siluman, sedangkan Gokong terus digebuki tanpa bisa melawan, dan puncaknya memukul kameramen dengan daun pintu. Asli tega banget. Akibatnya satu lagi mutiara di gelangnya pecah dan seketika terjadi angin kencang yang menerbangkan seluruh makhluk di sana sampai terlempar dan terkapar, dan seketika Gokong bangkit dengan form barunya dengan software mata merah dan tampang serius dengan wujud monyetnya. Asli monyet abis. Xiaoqi sangat gembira dan mendekat, malah kena cekik. Xiaoqi bilang kalau Gokong sekarang sedang hilang kendali dan menyuruh Parkei dan Juling segera menemukan Qianxiang dan biar dirinya yang coba menyadarkan Gokong. Mereka pun nurut. Selintas Gokong mengingat Xiaoqi sehingga cekikannya terlepas. Saat itulah Xiaoqi kabur. Gokong pun dengan teringenas mengejarnya dan lagi-lagi berhasil menangkap dan dengan kesetanan mencekik Xiaoqi. Xiaoqi pun coba menyadarkannya. Tiba-tiba Gokong terpental sangat jauh akibat terkena petikan gitar listrik cewek di atas sampan. Asli gitar listrik OP parah. Ternyata dia adalah Dewi Sansengmu, ibu dari Qianxiang, dan bilang, jadi lu Raja Monyet. Gokong pun bangkit lagi dan dengan lebih kesetanan berlari ke arah Dewi tersebut. Tapi dengan mudahnya Dewi menghentikannya dengan menggunakan lentera teratai ajaib. Xiaoqi malah melindunginya. Terpaksa Dewi menghentikan serangannya dan seketika Gokong pun tersadar dan kembali ke form manusianya. Dewi bilang, dia hampir menghabisi lu, kenapa lu rela mempertaruhkan nyawa lu untuk menyelamatkannya? Gokong nanya, Dewi Sansengmu kenapa ada di sini? Mana Qianxiang? Sansengmu jawab, lu lagi bukan yang awal Biksu Tong malah nyari Qianxiang. Xiaoqi jelasin, jadi gini Dewi, Biksu Tong ditangkap dan sekarang Bang Monyet kehilangan kekuatannya dan kami hanya bisa menghancurkan mutiara di gelang pengunci jiwa dengan kapak ajaib yang dijaga oleh Qianxiang yang berada di sekitar sini. Sansengmu nanya, lah, lu siapa? Xiaoqi jawab, gue adalah adik dari Qianxiang yang menangkap Biksu Tong, tapi gue yakin dia bukan orang jahat, dia cuma hilaf doang. Sansengmu jawab, oke fine, karena lu begitu tulus, gue akan membuat pengecualian dan membantu lu. Jadi Sungai Santu membawa keinginan dari semua makhluk hidup. Jika lu bisa pergi ke Sungai Santu dan menggunakan lentera teratai ajaib ini untuk menghilangkan api keinginan Xinjiang, maka lu bisa menang tanpa perlawanan darinya. Xiaoqi jawab, Sungai Santu ini sepertinya ujung terdalam dari Sungai Sucian. Sansengmu jawab, Xinjiang awalnya adalah iblis yang berubah jadi dewa yang menjaga Sungai Santu. Tiba-tiba Xinjiang muncul dan mencuri lentera ajaib. Xiaoqi bilang, stop bang, jangan membuat kesalahan lagi. Xinjiang jawab, maaf gue nggak punya pilihan. Xiaoqi bilang, gue menyelamatkan lu bukan untuk balas dendam ke dewa kayak gini. Kalau tahu gini, gue nggak bakalan melindungi lu dari sambaran petir. Xinjiang bilang, dek, cuma dalam sehari mereka udah berhasil mencuci otak kotor lu. Oke, fine, setelah gue menghabisi monyet ini, gue akan menghapus ingatan lu lagi. Xiaoqi sok, jadi selama ini lu udah sering menghapus ingatan gue ya? Xinjiang jawab, ya hanya dengan cara itulah gue memenuhi keinginan lu untuk menemukan tempat yang bebas dari rasa khawatir. Xiaoqi bilang, pantesan gue nggak tahu kalau abang udah melakukan hal-hal yang buruk. Sansengmu bilang, cepat pergi temukan Qianxiang biar gue menghadapi Xinjiang. Mereka pun nurut. Kop siluman pun tiba di sebuah gua dan menemukan seorang pemuda jomblo yang sedang dirantai dan gak sengaja serangan Parkei mengenai kapak yang dirantai di langit-langit gua yang rantainya terhubung dengan pemuda tersebut sehingga terbangun dan mengamuk dan membuat gempa dahsyat. Alhasil para siluman pun kabur ketakutan dan ternyata dia adalah Qianxiang yang mereka cari-cari. Andit memutus rantai mengikatnya sekaligus melepas kapak ajaib dan langsung membabat Parkei dan Juling dengan kapak gabus tumpul tersebut sampai terlempar dan terkapar. Asli kapak gabus OP parah. Bersamaan Gokong dan Xiaoqi tiba di sana, Qianxiang pun bermodal kapak gabus bersiap menghadapinya. Xiaoqi bilang, itu kan kapak gabus ajaib. Gokong bilang, oke, fix, saatnya reuni dengan murid gue. Langsung kena bogem sampai terlempar dan terkapar, hasil lemah banget. Gokong bilang, dasar mulut sialan gue ini guru lo. Qianxiang langsung menyerang Gokong dengan kapak tumpulnya. Gokong pun berhasil menghindari dan untungnya sabetan kapak gabus tersebut justru memecahkan satu mutiara lagi di gelangnya dan kini hanya menyisakan 2 mutiara lagi. Xiaoqi pun menolong Gokong. Qianxiang tambah ngamuk dan saat akan mengkapak Xiaoqi ditahan oleh Gokong. Tiba-tiba mereka bertiga auto terpental dan terkapar dan bersamaan kapak gabus yang tersedot ke dalam cincin emas yang ternyata ular dari Qianjiang yang tiba di sana dan bilang,
Gokong, gue tamatin lu sekarang. Mau bilang saat ini kita nggak punya kesempatan buat menang. Mending aku kalah aja dulu sampai ada kesempatan lawan balik. Ingat, hanya dengan kesabaran lu bisa meraih hal yang besar. Kalau nggak, kita semua bakal tamat di sini. Tapi Gokong nggak menggubris dan berjalan ke arah Zhenjiang. Wu Jing pun berhasil membuka pintu penjara dengan kekuatannya. Lanjut, Big Sutong dan Wu Jing kabur dari sana. Mereka berdua pun keluar dari pintu gerbang. Ternyata di hadapannya udah ada Zhenjiang dan jutaan pasukan siluman beserta Gokong dan Pat Kai. Alhasil mereka berdua masuk kerangkeng lagi dan sekarang ditambah dengan Pat Kai yang asli konyol banget. Wu Jing nanya, Bang Babi, Bang Monyet kenapa berkhianat? Pat Kai jawab, Bang Monyet kalah duel dan memohon biar bisa gabung skuad ampel Zhenjiang. Sampai-sampai mencium kaki Zhenjiang. Xiaoqi melihat itu sangat kecewa dan nanya, kenapa Bang Monyet jadi gini? Gokong jawab, orang bijak tunduk pada keadaan. Dengan ikut Zhenjiang gue bisa bebas makan daging dan minum miras oplosan sepuasnya. Lanjut, Zhenjiang mempingsankan Xiaoqi dan menyuruh Bang Monyet menunjukkan bukti kesetiaannya dengan menghabisi muridnya sendiri si Chen Xiang. Gokong merasa tersiksa dan mengingat kembali semua yang dialaminya sepanjang perjalanannya. Ketidakberdayaan dan ketidakmampuannya menghindari semua ini, penghinaan dan keengganan yang dia rasakan berubah jadi kemarahan yang ekstrim yang memecahkan mutiara gelang pengunci jiwa kelima. Tapi mutiara terakhir belum bisa dipecahkan, sehingga belum bisa gabung dan berubah, sehingga Gokong terpaksa tetap harus menghabisi Chen Xiang. Kemudian kami semua ditangkap. Big Sutong bilang gue sangat kecewa. Gokong yang ada telantar di layarnya datang membawakan makanan untuk Big Sutong. Pat Kai bilang, lu tega mengkhianati kami. Big Sutong bilang, ya udahlah ya, Gokong udah memilih, jadi gue nggak bisa menyalahkannya. Diam-diam Zhenjiang mengamatinya dari kejauhan. Gokong yang menyadari hal itu segera berakting memarahi Big Sutong dan berpura-pura tidak setia ke Zhenjiang. Lanjut membanting makanannya. Asli akting Gokong OP parah. Zhenjiang pun menghapus ingatan Xiaoqi, lanjut pergi keluar dan mengunci ruangan tersebut. Xiaoqi pun tersadar karena nggak bisa membuka pintu. Dia pun kabur melalui jalan rahasia dengan berubah jadi rubah. Lanjut melihat Gokong yang disuruh membersihkan toilet. Gokong pun melihat Xiaoqi dan memintanya membuka borgolnya. Xiaoqi yang udah dihapus ingatannya pun gak mengenali Gokong lagi dan bilang, lu mantan toksik gue ya. Tapi tetap melepaskan borgol yang mengikat Gokong. Gokong pun menyadari kalau ingatan Xiaoqi telah dihapus. Tiba-tiba Gokong melihat Kopral siluman meletakkan lampu teratai ajaib di ruang harta. Xiaoqi bilang, cepat katakan lu sebenarnya siapa dan ceritakan semuanya ke gue. Gokong pun jawab, gue adalah Raja Kerasakti Sun Gokong, dan menyuruhnya melihat tanda tangannya di buku gambarnya. Xiaoqi pun baru percaya setelah melihatnya. Tiba-tiba mereka dipergoki oleh Zhenjiang dan bilang, akhirnya lu ketahuan juga ya monyet, dan menyuruh Kerasakti untuk mengaku ke Xiaoqi kalau Kerasakti udah tamat. Xiaoqi nggak percaya. Zhenjiang emosi dan membuang buku gambar Xiaoqi. Xiaoqi pun sangat sedih. Gokong bilang, woi jangan kelewat batas, lu udah janji bakal jadiin gue partner lu, tapi lu malah jadiin gue tukang pembersih toilet. Zhenjiang jawab, karena gue yang sama sekali nggak percaya kalau lo. Lanjut memanggil penjaga, dan sebelum pergi bilang kalau Raja Monyet belum tamat sambil memberikan gelangnya ke Xiaoqi. Gokong pun dimasukkan ke dalam kerangkeng bersama yang lainnya. Wu Jing sangat marah. Pat Kai membela kalau Gokong lagi berakting berpura-pura tunduk pada Zhenjiang untuk mencari peluang membebaskan kita. Big Sutong bilang, murid Monyet, ada baiknya lu bisa merasakan sakit, sehingga sekarang lu tahu gimana sakitnya yang dialami oleh orang-orang yang udah lu abisin. Tiba-tiba Big Sutong diserang para siluman. Xiaoqi diam-diam mencuri pusaka teratai ajaib, lanjut bersembunyi saat Zhenjiang datang bersama kopralnya. Zhenjiang berpesan ke kopralnya agar Xiaoqi jangan sampai tahu soal makan Big Sutong. Xiaoqi ketahuan udah menguping, langsung kabur dari sana dan bilang, jadi selama ini abang udah membohongi gue. Lanjut membebaskan skuad Gokong dan bilang, meskipun ingatannya belum pulih, dia tahu perbuatan Zhenjiang salah dan memberikan gelang jiwa dan pusaka lampu teratai ke Gokong. Lanjut Gokong pun membuka portal ke Sungai Santu dan gak sengaja terjatuh ke dalamnya akibat terkena lemparan cincin sakti dari Zhenjiang. Xiaoqi pun ikut terjun ke dalamnya. Saat terjatuh tersebut, seluruh ingatan Xiaoqi pun kembali. Bersamaan tanda di keningnya muncul lagi dan bilang ke Gokong kalau dia udah mengingat segalanya dan akhirnya mendarat di depan gerbang Sungai Santu. Tiba-tiba muncul Cincong dan bilang, maafin gue atas sikap gue sebelumnya. Jadi sejak Zhenjiang jadi dewa dan meninggalkan Sungai Santu, gue lah yang menjaga tempat ini. Sungai Santu disebut juga Sungai Du. Semua harapan terdalam, kekecewaan, keserakahan, dan segala macam keinginan semua tercermin di sini. Semakin kuat keinginan dan semakin besar apinya. Itulah api keinginan lu, Bang Monyet. Gue pernah ngasih tahu lo, meskipun lu udah berhasil mengambil kitab suci, lu tetap nggak akan bebas. Lu pasti mikir gue udah nipu lo, tapi biar gue jelasin. Jadi setiap warna mewakili keinginan seperti balas dendam, keegoisan, kebencian, ketenaran, cinta, kekerasan, otoritas, semuanya terjadi karena lu memiliki keinginan untuk mengol Big Sutong ke barat. Tapi itu juga lah yang jadi alasan kenapa lu nggak akan bebas meski udah berhasil mendapat kitab suci. Gokong membantah, gue adalah pengendali takdir gue sendiri, nggak ada yang bisa memaksa gue untuk melakukan apapun. Cincong bilang, terus lingkaran emas di kepala lu gimana? Gokong pun berusaha mencopot lingkaran emas di kepalanya tapi nggak bisa. Cincong bilang, percuma aja, bahkan jika lu berhasil mencopotnya lu nggak akan pernah bebas. Keinginan dan kekhawatiran adalah dua sisi berlawanan. Semakin kuat keinginan lu, maka semakin kuat kekhawatiran menyiksa lu. Gokong pun terdiam mendengarnya.
Xiaoqi nanya apa memang gak ada tempat yang bebas dari rasa khawatir. Qin Chong jawab, dengan penyangkalan diri gak akan ada rasa khawatir. Lanjut menunjukkan api milik Zhenjiang begitu besar dan seakan menggunakan lentera ajaib. Tiba-tiba Gokong terpental kena serangan Zhenjiang yang tiba-tiba muncul di sana. Lanjut meninju Gokong sampai terpental. Asli ampas banget. Xiaoqi menolong dengan pisau tumpulnya tapi berhasil ditangkap dan dipentalkan sampai terkapar. Saat lengah, Xiaoqi menyerap api keinginan Zhenjiang dengan lentera ajaib. Alhasil seketika Zhenjiang melemah. Zhenjiang pun menyerangnya sehingga lentera terlempar ke dalam sungai Santu. Xiaoqi pun langsung nyemplung ke dalam sungai Santu untuk mengambilnya. Di dalam sungai Xiaoqi berhasil mengambil lentera, tapi efeknya jiwanya diserap oleh sungai Santu sampai tak sadarkan diri. Gokong datang membantu tapi gagal dan malah ikut teresap jiwanya sampai gak sadarkan diri. Untuk menyelamatkan Gokong dan Xiaoqi mau di dalam gelang pun membantu memecahkan mutiara terakhir dan bersamaan terjadi ledakan di sungai dan muncullah Gokong full power sambil menggendong Xiaoqi di sana. Zhenjiang coba menyerang dengan cincin emas tapi kini dengan mudahnya Gokong menangkap cincin tersebut lanjut menggunakannya untuk menghancurkan lingkar emas di kepalanya dan bilang mulai sekarang gak ada yang bisa memerintahku lagi. Lanjut Gokong pun mengeluarkan tongkat saktinya dari dalam cincin emas dan dengan secepat becak membabat Zhenjiang sampai muntah marjan. Lanjut membabatnya lagi sampai terlempar dan muntah kecap dan sekarat. Lanjut berwasiat, Xiaoqi, gue gak akan pernah menyesal melakukan semua ini demi lo. Dan seketika Zhenjiang pun sirna tak berbekas, asli sedih banget. Dan jiwanya pun diambil oleh Qin Chong lanjut menghilang dari sana. Xiaoqi pun sangat bersedih dengan tamatnya Zhenjiang. Gokong bilang, skill ampas kayak gitu nyombong mau menyerbu langit, memalukan. Xiaoqi bilang, lu bukan Gokong kan, lu pasti mau. Mau jawab, iya, Gokong yang mau udah tamat. Sekarang gue lah yang mengendalikan tubuh ini dan gue bisa mengacau di istana langit lagi. Xiaoqi bilang, mau, lu kan udah janji bakal membawa gue ke tempat bebas dari rasa khawatir setelah gabung dengan Gokong. Mau malah jawab, lu bego ya, mana seru hidup di tempat kayak gitu. Xiaoqi bilang, jadi lu udah membongi gue. Mau jawab, lu gak pernah sih mengalami hidup terjebak di dalam gelang selama ratusan tahun. Rasa sakit dan kesepian itu sangat menyiksa gue. Xiaoqi nanya, kenapa lu menghabisi Zhenjiang? Mau jawab, karena dia tuh ngeselin. Xiaoqi pun coba menusuknya dengan pisau tumpulnya tapi nggak mempan, malah Xiaoqi yang kena kerjang sampai terlempar dan terkapar. Asli tega banget. Tiba-tiba mau merasa sakit kepala dan mendadak Gokong hasil terbangun telah berada di depan Biksu Tong. Lanjut nanya, apa tujuan guru mengambil kitab suci ke barat? Biksu Tong jawab, untuk menyebarkan ajaran Buddha dan mengurangi kekhawatiran manusia. Gokong nanya, kenapa Buddha nggak memberikan kitab suci langsung ke kita? Kenapa harus kita yang menjemputnya? Biksu Tong jawab, jika Buddha memberikan kitab suci secara langsung, orang-orang nggak akan menghargainya. Alasan kenapa kita perlu melakukan perjalanan ke barat adalah untuk menghilangkan pikiran yang mengganggu di sepanjang jalan. Dan setelah mengalami begitu banyak cobaan, kita harus tetap baik seperti sebelumnya. Begitulah cara kita memenuhi syarat untuk menyebarkan kitab suci. Gokong nanya, gimana kita bisa mengalahkan siluman tanpa kekerasan? Biksu Tong jawab, lu menghabisi karena merasa takut. Ketika lu menghormati dan mencintai kehidupan dari lubuk hati lu, ketakutan gak akan ada lagi. Gokong pun bilang, makasih guru, gue mengerti sekarang. Lanjut di alam bawah sadarnya mau menyatukan Gokong. Gokong bilang, menyerahlah. Mau langsung menyerang tapi dengan entengnya ditangkis dan dengan satu jentikan berhasil melemparkan Mau. Bersamaan di dunia nyata, Xiaoqi menyerap Mau dengan lentera ajaib. Mau pun menggunakan kapak gabus tumpul sakti dari cincin ajaib dan bersiap akan menebas Xiaoqi. Mau heran, kok bisa? Jelas gue 100 kali lebih kuat dari lu Gokong. Gokong jawab, seseorang jadi lebih kuat dari kebangkitan pikiran. Sayangnya Mau berhasil menebas Xiaoqi duluan. Barulah Gokong berhasil melemparkan Mau keluar dari tubuhnya. Dan saat tersadar, Xiaoqi udah sekarat dan berwasiat agar Gokong tetap mengawal Biksu Tong ke barat dan tolong temukan tempat yang bebas dari rasa khawatir untuknya. Lanjut menghilang dan sirna. Gokong hanya bisa bersedih meratapi kepergiannya. Asli sedih banget. Lanjut mengambil Mau yang udah berubah jadi bulu merah dan mengubahnya jadi lingkaran emas dan memakainya lagi. Bersamaan muncul Dewa Erlang, Qianxiang dan Dewa Juling di sana untuk menyita seluruh senjata sakti istana langit. Gokong pun menyerahkannya. Lanjut mereka pun pergi dari sana. Semua warga pun telah sembuh berkat obat racikan Biksu Tong dan sedang membagikan makanan ke seluruh warga desa. Saat sedang lihat-lihat buku gambar peninggalan Xiaoqi, tiba-tiba Gokong lihat Xiaoqi berada di antara para warga sedang tersenyum padanya dan tiba-tiba menghilang. Lanjut Square Gokong pun melanjutkan perjalanan ke barat mencari kitab suci dan sekarang Wuqi nggak memikul lemari lagi. Dan ketan mas. Demikian alur cerita kali ini. Semoga terhibur. Terima kasih sudah menonton. Wassalam.